Halo Mama, Assalamualaikum. Bertemu lagi sama aku Merina. Di video kali ini aku mau sharing sama Mama tentang cara membuat MPASI tinggi kalori, yaitu bakso. Siapa yang gak suka bakso? Bayi-bayi juga pasti suka. Nah, sekarang aku mau bikin bakso yang baby friendly, yang bisa dimakan sama anak usia di atas 1 tahun. Tapi sebelum video ini aku lanjut, aku mau ajak Mama buat klik tombol subscribe yang ada di bawah dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya Mama selalu dapat update video terbaru dari aku. Di sini aku udah siapin bahan-bahannya. Yang pertama 100 gram es batu. Es batunya itu kecil-kecil kayak gini ya, supaya lebih gampang nanti pas masuk chopper. Terus di sini ada 1 liter air es buat nanti rendam baksonya. Aku juga udah siapin 3 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah yang diiris tipis-tipis. Terus aku juga udah siapin 1 putih telur, kuningnya nggak kita ambil ya. Terus ada setengah kilo daging. Dagingnya ini bebas bagian apa aja, yang penting masih bisa dipotong-potong kecil kayak gini, jadi nggak lihat pas di blender. Terus ada setengah sendok teh baking powder. Terus di sini juga aku udah siapin 2 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh merica, dan setengah sendok teh gula. Dan di sini ada 100 gram tepung tapioka atau aci. Nah, sekarang yuk kita mulai masaknya. Pertama-tama kita didihin air dulu 1,5 liter di dalam panci yang tertutup, supaya nanti pas adonan baksonya jadi, air mendidihnya ini udah bener-bener mendidih dan udah siap. Terus sekarang kita masukin bawang merah sama bawang putihnya ke dalam minyak yang udah panas. Kita tumis bawang merah sama bawang putihnya seperti biasa dengan api yang tidak terlalu besar supaya matangnya sempurna. Nah, kurang lebih ini udah mau matang ya, udah mulai kecoklatan seperti ini. Nah, sekarang kita siap menggiling semuanya. Kita masukkan dagingnya, tapi masukin ini setengahnya dulu ya, jangan langsung semua, supaya si dagingnya ini benar-benar tergiling dengan sempurna, jadi nggak gurinjal-gurinjal gitulah. Terus kita masukin juga esnya, tapi masukinnya juga sama setengahnya. Ini esnya udah agak mencair ya, tapi nggak apa-apa, kita masukin aja esnya, lalu kita giling bersama. Gilingnya ini jadi memang sebaiknya nyalakan 15 detik terus matiin, nyalain lagi 15 detik terus matiin, supaya benar-benar tercampur. Terus kita masukin sekarang yuk bawang putih sama bawang merah yang tadi udah digoreng. Terus kita masukin juga sisa daging yang tadi. Kita masukin semua. Sekarang kita masukin es batunya juga semuanya sama. Sekarang kita masukin semua pelengkapnya. Ada putih telur, ada baking powder, terus ada garam, gula, kaldu, dan merica. Kita masukin semuanya. Nah, untuk tepung tapiokanya ini dimasukinnya nanti terakhir ya. Nah, kita tunggu dagingnya sampai benar-benar tergiling dengan sempurna, baru kita masukin tepung tapiokanya. Jadi, kalau ngegiling daging untuk bakso ini rada tricky ya, nggak bisa kita langsung masukin semua bahan-bahannya, tapi harus dimasukin bertahap supaya dagingnya ini benar-benar lembut, tergiling dengan sempurna. Sekarang baru kita giling sampai semuanya tercampur rata.
Gilingnya ini memang lumayan lama, tapi nggak bisa kita nyalain terus si cupernya. Jadi bagusnya nyalain 15 detik, matiin lagi, nyalain 15 detik, matiin lagi, dan diaduk sesekali supaya yang hancurnya itu merata gitu, nggak yang di bawahnya aja. Kita cek dulu, sepertinya teksturnya udah lumayan, tapi belum deh, kita sedikit lagi ya. Nah, sepertinya ini udah lumayan ya. Nah, teksturnya tuh kurang lebih kayak gini ya. Jadi teksturnya berpasta, jadi nggak encer supaya nantinya mudah dibentuk. Nah, di sini juga aku udah siapin air mendidih yang tadi ya. Apinya kita matikan, terus kita ambil adonan baksonya ke tangan, terus kita perunjul-perunjulin gini sampai bulatnya itu sempurna. Lalu kita ambil ke sendok dan kita masukin ke panci. Mudah kan? Kita ulangin lagi ya. Perunjul, iya kita buang ke panci, gampang banget kan. Nah terus sampai adonannya habis. Nanti kalau udah mateng si baksonya tuh bakal terapung sendiri. Nah supaya si baksonya ini gak hancur dan si baksonya kenyal, pada saat mama masukin baksonya ke panci ini harus dalam kondisi api kompornya ini mati ya, atau si api kompornya ini dikecilin sangat-sangat kecil. Karena kalau apinya besar terus airnya sampai menggolak pas kita masukin bakso, itu pasti tekstur baksonya jadi hancur atau lembek gitu. Gampang banget kan? Kalau aku sih paling suka bagian ini. Nah, udah mulai mau habis adonannya dan udah banyak bakso yang terapung ya. Lalu kita siapin air es yang tadi. Kita siapin dulu air esnya. Kita angkat deh bakso-bakso yang udah terapung. Artinya dia udah mateng, tapi tetap nanti pas kita mau makan, si bakso ini harus direbus lagi karena pasti dalamnya matangnya belum sempurna. Kita masukin ke air es supaya ada perubahan suhu yang drastis. Nah, kayak gini jadinya, lumayan banyak kan jadinya. Kita tunggu suhunya stabil, terus kita angkat deh baksonya. Sekarang kita siapin untuk kuahnya. Di sini udah ada bakso yang tadi diangkat. Terus aku juga udah siapin bawang daun sama bawang seledri yang diiris tipis-tipis. Juga nggak lupa ada bawang goreng kesukaan Nakanuna. Terus di sini aku juga udah siapin bawang putih yang udah diiris cincang atau kecil-kecil supaya si aromanya ini keluar. Terus di sini aku siapin garam, kaldu jamur sama merica, dan gak lupa aku siapin minyak goreng untuk bikin si minyak bawangnya. Nah, aku biasanya bikin minyak bawangnya ini dimasukin ke botol gini supaya nanti tinggal ditutup, terus pas aku mau pakai tinggal dituang. Yuk kita mulai masaknya. Kita tuang minyak gorengnya. Kita nyalakan apinya, tapi apinya ini harus sangat kecil ya, nggak boleh besar-besar. Terus pas udah panas kita tuangin deh bawang putihnya. Kita aduk-aduk sampai si bawang putihnya ini berwarna kecoklatan. Nah, untuk bikin minyak bawang ini si apinya harus sangat-sangat kecil ya, nggak boleh terlalu besar supaya si aroma bawangnya ini keluar. Karena kalau terlalu besar nantinya malah si bawangnya ini malah tutung nggak puguh gitu. Jadi tutungnya bukan tutung mateng gitu. Nah, kita tunggu sampai si bawangnya benar-benar coklat. Terus tengahnya kita angkat si bawang ini, dan aku biasanya sih dibuang. Terus si minyaknya sama sisa bawangnya kita masukin ke botol. Terus sekarang kita siapin air mendidihnya buat rebus baksonya. Kita rebus lagi baksonya, aku rebus 5 biji aja ya, karena ini buat Nuna sama Naka doang. Terus kita siapin deh bumbunya.
Nih, minyak bawangnya ini aku tutup kayak gini supaya nanti pas aku mau bikin bakso itu tinggal tuang, gampang banget kan karena ini tuh awet, gak gampang basi, jadi bisa dipakai berkali-kali. Kita pakai garam secukupnya sesuai selera, terus kita pakai kaldu jamur juga sesuai selera. Aku pakai merek Totole. Terus aku masukin merica sedikit aja. Nah, pas baksonya udah mateng, aku tuang baksonya. Lihat nih, teksturnya bagus kan? Menggoda banget. Kenyal-kenyal gimana gitu. Terus aku masukin bawang daun sama bawang seledri dan bawang goreng. Mantap banget nggak tuh? Nih lihat, wow, baksonya menggoda banget. Kita lihat teksturnya ya, empuk banget, enak banget buat dikasih ke bayi. Nah, gini ya tekstur dalamnya, cocok kan buat dimakan sama bayi. Kita coba ya. Oke, kita cek ke Nuna. Apakah Nuna suka? Yummy. Wow, Nuna approve. Lagi dan lagi. Nih, kita cek lagi teksturnya. Tuh, dalamnya tuh lembut ya. Nah, si baksonya ini aku biasanya masukin ke plastik zip bag untuk divakum manual supaya lebih tahan lama di dalam freezer. Nah, caranya itu pertama aku rapetin dulu sih tutupnya, tapi jangan dirapetin semua. Kita sisain sedikit buat masuknya sedotan. Terus kita masukin sedotannya. Nah, kita rapetin dan kita sedot sedotannya sampai tervakum semua udaranya tersedot. Nah, setelah itu baru kita tutup sisa prepet yang belum tadi kita rekatkan. Nah, kayak gini jadinya. Gampang banget kan? Oke deh, itu tadi resep bakso lezat yang bisa dimakan oleh bayi. Semoga resepku ini bermanfaat ya. Makasih Mama udah nonton videoku sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.